Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Yunianti Rahayu dengan nomor peserta PPG 2016 995 96072 yang pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja untuk pembelajaran di kelas. Pada hari ini, saya akan mengambil materi Sistem Peredaran Darah Manusia di kelas 11 SMA Bina Widya Surakarta. Adapun harapan saya adalah agar Bapak Ibu penguji bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi saya untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di kelas selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita doa dulu yuk. Siapa yang mau berdoa hari ini? Silakan, Kalista. Sebelum memulai pelajaran, mari Miss dan teman-teman berdoa sebagai masing-masing. Selesai, terima kasih Kalista. Sekarang semua laptop atau komputer sudah tersedia di depan kalian? Oke. Silakan dikoneksikan untuk persiapan pembelajaran hari ini. Oke, perhatikan di sini, teman-teman. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, kita akan mempelajari materi biologi sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sebentar. Oke, selamat datang di kelas biologi. Bagaimana ini kabar kalian? Sesuai dengan emoticon yang seperti apa ini? Kalian ini, kali ini? Oh, yang nangis. Oke. Oh, yang nangis. Oke, kita mau mengembalikan mood kalian hari ini. Semuanya duduk dengan baik, posisinya masing-masing. Duduk dengan tegap. Kita akan melakukan mindfulness. Fokuskan pikiran kalian, kosongkan pikiran kalian, tutup mata. Kemudian bayangkan kalian berada di dalam lingkungan yang sejuk, ternyaman, yang pernah kalian impikan. Oke, buang semua rasa capek, buang semua rasa sedih, kembalikan semua mood kalian pada pagi ini sebelum memulai pelajaran. Miss kasih waktu 1 menit. Oke, duduk yang tegap. Hirup nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Ulangi terus sampai kalian bisa merasa nyaman. Sudah? Oke, sekarang bagaimana
hari ini. Sedang apa sekarang. Nah, bersaut-sautan dalam satu ini, berkelompok ya. Berarti yang menyanyi terlebih dahulu di kelompok 1, nanti habis itu tinggal Miss tunjuk kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan nyambung. Oke, sebanyak 4 putaran. Sedang apa sekarang. Kelompok 3 Sedang sedang makan. Sekarang lagi makan apa? makan Kelompok 2 apa sekarang? makan Bakwan, makan bakwan, makan bakwan. Bakwan apa? bakwan apa? Kelompok 1. Bakwan apa sekarang. Kelompok 1. Sekarang bakwan jagung, bakwan jagung sekarang. Oke, berikan upah dulu untuk kelompok ini. Kemudian kita sudah mulai masuk, silakan buka di komputernya. Kita masuk ke pertanyaan pemantik. Jadi hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Oke. Apa yang mempengaruhi perubahan sistol diastol pada manusia? Kemudian apakah peran penting dari mempelajari tekanan sistol dan diastol dan denyut nadi? Jadi apa sih peran pentingnya kita mempelajari sistol diastol dan juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi? Tetapi sebelumnya Miss mau ini dulu presensi sebelum kita mau masuk ke pertanyaan pemantik. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Oke, ada 1 yang tidak masuk. Oke, sudah. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman untuk masuk ke soal pemantik. Bisa klik langsung di sini. Yuk, langsung diklik. Kelompok 1 mau pakai warna? Orange. Kelompok 2 mau pakai warna? Biru, oke. Kelompok 3, King mau pakai warna? Ikut-ikut, Jangan ikut-ikut. Hijau, oke. Yuk langsung dijawab. Apa yang mempengaruhi perubahan sistol diastol pada manusia? Kasih waktu 2 menit. Yuk, selesaikan yuk. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Silakan masuk ke persepsi untuk mengerjakan asesmen diagnostik. Langsung klik di linknya ini. Miss kasih waktu untuk mengerjakan ini 5 menit. Apa sih motivasi kita mempelajari materi hari ini? Kelompok 2, Joa. Apa manfaatnya Joa kita mempelajari sistol diastol dibantu dengan kelompoknya, kelompok 2? Untuk mengetahui tekanan darah kita, apakah tekanan darah kita tinggi atau rendah. Berarti intinya adalah untuk menjaga kesehatan kita. Oke, ada yang lain? Kelompok 1? Menghindari hal-hal yang tidak Diinginkan. diinginkan. Oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi? Ada lagi? Ada harusnya. Oke. Nggak ada. Yang tadi udah belajar, Miss. Udah belajar ya. Iya, aku belajar Soalnya itu. dia rajin banget kalau Oh, bikin iya. Oh, betul. Kamu udah lupa. Oke, itu kalau semisal malam hari tidak ada dokter praktek, tetapi langsung ke UGD, maka cek yang pertama kali dilakukan adalah Tensi. Nah, apalagi Baik
denyut. Nah, cek suhu. Berarti tujuannya apa? Untuk menganalisis, anamnesis atau menganalisa penyakit yang sedang dialami atau diderita. Jadi rasanya seperti apa? Seperti itu. Itu motivasi kita belajar hari ini. Nah, kita lanjutkan. Acuan kita pada hari ini adalah menganalisa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, ada dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisa tekanan darah sistol, diastol. Yang kedua, kita akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi manusia. Sebelumnya kita belajar dulu tentang jantung. Oke, jantung seperti ini. Kira-kira kalian sudah paham bagaimana proses peredaran darah bersih, darah kotor yang ada di gambar ini? Bisa ya? Nah, yang merah ini adalah darah bersih. Yang biru darah kotor. Nah, ini disebut apa ini? Aorta. Aorta. Oke. Ketika kita beraktivitas, ini mulai dari sini ya, berarti darah yang ada di dalam tubuh kita itu sudah kotor. Tadi seharian, semisal kalian seharian mengerjakan ujian, seharian kalian lari-lari, seharian kalian beraktivitas, maka akan terbentuk darah kotor di situ. Oke, kemudian darah kotor akan dipompa masuk di bilik kanan, kemudian masuk ke serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan, dipompa lagi ke atas masuk ke paru-paru. Kenapa di paru-paru? Karena terjadi proses pertukaran CO2 dan CO. Nah, oke. Paru-paru akan masuk lagi ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri, kemudian kembali lagi ke aktivitas kita. Jadi perhatikan, jadi ketika tekanan darah kita atau sistem peredaran darah kita tidak stabil, maka kita akan sakit, pingsan, seperti itu. Terjadi gangguan metabolisme, karena apa yang kita butuhkan di dalam otak kita, di dalam peredaran darah kita adalah oksigen. Nah, ini jantung, kemudian di sini kita punya katup yang kemarin sudah kita pelajari. Di sini ada katup tricus pidalis, berarti ada 3. Kalau yang di sebelah sini picus pidalis, berarti 2. Oke. Ini berperan penting loh. Apa peran penting dari katup itu? Ada darah yang boleh masuk, ada darah yang tidak boleh masuk. Nah, fungsinya dari katup ini adalah membatasi darah bersih dan darah kotor. Nah, apa terjadi? Cacat atau kelainan pada katup ini namanya apa ada kelainan jantung, sehingga orang yang memiliki kelainan jantung itu bisa cenderung aktivitasnya dibatasi. Oke, next, lanjut lagi. Nah, kita belajar sistol dan diastol. Alat ini sudah pernah lihat pastinya. Oke, sudah pernah lihat. Itu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. 120/70. Berarti sistolnya yang mana? Nih, 120/70. Yes, 120 ini adalah sistol. Sedangkan yang 70? Artinya apa? Nih, sistolnya kok nilainya segini, diastolnya nilainya segini. Ini kontrol ya, tanggal ya. Tetapi ada yang nilainya semisal nih, 180/110. Ini sistol dan ini diastol. Apa ini yang membedakan antara nilai yang segini dengan nilai yang segini? Oke, nanti silahkan bisa kalian diskusikan di kelompok kalian. Lanjut lagi, denyut nadi. Denyut nadi bisa dihitung atau bisa dirasakan melalui nih di bawah leher. Coba kalian pegang satu-satu di leher kalian masing-masing. Nah, pasti ada denyut. Nggak ada. Kalau nggak ada tulis Ada di bawah sini. Coba. Jadi kalau orang di film itu kalau ada orang kecelakaan, yang dilihat pertama di apa? Nah, dari kenapa? Nah, itu penting. Nadinya masih terasa belum? Tidak. Nadinya masih terasa tidak. Kemudian apakah nadinya normal? Ditanya. Itu mempengaruhi kondisi orang yang biasanya habis kecelakaan tuh di tes ini. Kalau tidak di sini, bisa juga dengan menggunakan pergelangan tangan. Coba masing-masing ngecek sendiri.
Dalam satu kelompok itu nanti pilihlah 2 anak masing-masing dalam setiap kelompok sebagai probandus. Probandus itu adalah yang diuji coba. Untuk pengukuran sistol diastol dan pengukuran denyut nadi. Jadi semisal di kelompok 1 ayah digunakan sebagai probandus pengukuran sistol diastol, berarti menggunakan apa? Di sini ada alatnya ini. Nah, sistol diastol di sini ada alatnya sphygmomanometer. Oke. Kemudian untuk denyut nadi bebas. Kalian mau menggunakan di bawah leher? Apa kalian mau menggunakan di pergelangan tangan? Tampilin yuk, kelompok 3, boleh. Silakan. Jadi Silakan. jadi gitu. Oke. Nah, Kan tadi aku Itu coba. siapa itu kok nama itu? Ini nama ini member baru kita. Nah, jadi denyut nadi itu ini bisa dicek di sini, di sini juga bisa ya kan? Ya, bisa. Denyut nadi maksudmu. Nah, terus Ya. jadi kan sebelum aktivitas tuh kan ya di 80-an gitu kan. Nah, tadi habis aktivitas tuh dia denyutnya tuh di awal cepet kayak gitu. Jadi sebelum beraktivitas untuk denyut nadi Dia 84. 84, Dia berarti normal. Nah, setelah beraktivitas denyut Iya. nadi jadi 91. oke, berarti terjadi peningkatan. Kemudian kalau tensi sistol diastolnya Gabriel. Nah, kalau Gabriel dia sebelum beraktivitas tuh masih normal. Oke. Tapi tadi pas aktivitas ini kelihatan pas awal banget dimasukin ini itu di sini tuh kelihatan banget jadi kayak dia langsung turun gitu. Jadi ini kayak prosesnya tuh cepet banget. Oh gitu. Oke, berarti tensinya Tensinya perubahan jadi meningkat lebih tinggi. Oke. Sudah berikan kelas dulu. Oke, lanjut. Kelompok 2, Krisa. Langsung kelas untuk Krisa. Sebelum aktivitas seperti apa Krisa dan setelah aktivitas seperti apa? Jadi sebelum aktivitas sama kayak yang diomongin tadi, rata-rata denyut nadi itu 88, jadi kayak masih belum cepat banget gitu. Kalau habis aktivitas itu jadi kayak lebih cepat temponya. Jadi juga ada peningkatan, jadi dari 88 sampai ke 90 cara gerakannya. Oke, siap. Terus kalau Joanna, bagaimana dengan Joanna? Sebelum dan setelah aktivitas? Sama kayak denyut nadi, sebelum aktivitas masih kayak normal gitu. Kalau setelah aktivitas juga menambah peningkatan juga di sistem diastol. Oke. Itu aja, Krisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3.
30 menit. Oke, kita sudah selesai semua. Ya, perhatikan dulu semuanya ke sini. Kita sudah selesai semua. Kita akan diskusi. Silakan perwakilan untuk kelompok 1. Oh iya, bagus harus Ya, silakan kelompok 3. Di tengah tingginya angka serangan jantung di dunia, ada satu suku yang hingga sekarang ditetapkan sebagai suku dengan jantung paling sehat di dunia. Di dalam sebuah laporan menyebutkan bahwa orang-orang suku Tsimane di Bolivia terkenal memiliki pembuluh darah paling sehat di dunia, sehingga jantung mereka pun ikut sehat. Dari berita tersebut, bagaimana suku tersebut memiliki pembuluh darah yang sehat? Bagaimana kaitannya pembuluh darah yang sehat dengan jantung yang sehat? Oke, scroll ke bawah. Jadi jawabannya tuh seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, makanan sehat itu mempengaruhi peredaran darah kita. Jadi suku mereka ini punya pola makan yang sehat sehingga pembuluh darah mereka itu bisa baik, juga membuat peredaran darah lancar, membuat jantung mereka menjadi sehat. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana hubungannya pola makanan sehat sama kita punya pembuluh darah yang sehat itu apa? Jadi kalau makanan yang sehat kita tuh bakal ada kayak vitamin sama gizi-gizi yang kandung. Misalnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu kan ada gizinya. Tapi kalau makanannya kayak gorengan itu kan jadi minyaknya tuh menutupi pembuluh darah gitu. Kemudian kita langsung masuk ke kesimpulan. Yo, kelompok 1, perhatikan. Silakan masuk ke halaman kesimpulan. Nah, kesimpulan ini Miss memberikan patokan. Oke, silakan dijawab pertanyaan 1, 2, 3 untuk mengisi di kolom kesimpulan. Jadi, apa inti dari materi yang kamu diskusikan? Apa inti dari materi yang kamu berikan? Berapa penting kamu berada di kondisi dunia ada indikator apa saja yang mempengaruhi ya? Kita ketik. Untuk mempersingkat waktu ya. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita diskusi. Silakan ini berikan kesimpulan untuk kelompok 3 terlebih dahulu. Oke, silakan dibaca untuk kelompok 3. Dibacakan saja kelompok 3 kesimpulannya seperti apa. Oke, jadi Yuk, yang pertama. bisa berdiri, Win. Oh ya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang sistol, diastol, dan juga denyut nadi. Nah, itu kenapa sih Bapak penting gitu loh buat kita belajar sistol, diastol, dan juga denyut nadi? Biar kita tuh tahu, bisa mengevaluasi kehidupan kita tuh udah baik atau belum. Nah, dari situ ntar kita bisa tahu apa yang makanan kita makan, mana yang kita nggak boleh makan. Nah, makanya dan itu kan tadi dipengaruhi sama pola makan, nah juga dipengaruhi sama aktivitas, suhu, dan juga tekanan udara, aktivitas. Jadi biar nggak terlalu tinggi, jadinya ya jangan banyak
juga, maksudnya sesuai batasnya aja lah, jangan terlalu kecapean juga. Ingat umur itu juga penting. Ingat umur, oke. Ya, kesimpulan dari kami segitu saja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bisa langsung dibacakan. Krisa, silakan. Jadi materi yang diberikan tadi dengan video itu adalah tentang sistem biasa pada jantung. Dan kita mengetahui bahwa sistem itu kondisi tekanan darah pada saat memompa darah ke pembuluh nadi dan kondisi jantung mengembang. Sebaliknya, diastol adalah kondisi tekanan darah mengembang dan menyedot darah kembali. Lalu peran pentingnya sistem diastol itu mengetahui tekanan tinggi rendahnya darah pada tubuh kita, dan juga buat kayak yang dia mulai Kalista awal-awal tadi buat menghindari penyakit-penyakit gitu. Terus faktor yang mempengaruhi itu ada umur, aktivitas, pola makan. Dah itu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita kembali lagi mindfulness hanya sebentar. Oke. Semua duduk pada tempatnya masing-masing dengan sikap santai. Tangan kita ke atas. Posisi nyaman. Hirup udara sebanyak-banyaknya, keluarkan. Ya, merasa nyaman hari ini. Goyang-goyangkan badan ke kanan ke kiri. Yuk, goyang-goyangkan badan ke kanan ke kiri supaya lebih rileks. Oke. Kita mau silakan membuat slogan poster ada di kanva masing-masing. Nih, mengerjakan slogan ini dulu. Ya, bebas buatlah slogan yang intinya untuk menjaga sistem peredaran darah kita. Hanya slogan saja dengan tulisan yang bisa dimodifikasi. Bebas. Miss kasih waktu 5 menit. Enggak di sini loh. Nah, di situ. Work-life balance. Berarti sudah selesai ya. Yuk kita lihat yuk masing-masing yuk hasil slogan poster kita. Oke, ini kelompok 1. Oke, kelompok 1 seperti ini masih diedit. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat kelompok 1 ini apa sih slogannya? Mari jaga kesehatan kita. Betul. Terutama jantung. Oke, dan kesehatan yang lain. Sekarang ya kelompok 2 kita lihat. Mari kita terapkan pola makan yang sehat nih. Semuanya makan makanan bergizi. 4 sehat 5 sempurna ya itu ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, jelek-jelek ayo menerapkan pola hidup sehat. Oke. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Yuk. Yuk silahkan diklik tes formatif. Silahkan dikerjakan masing-masing. Kita masuk sekarang ke kolom refleksi. Oke, masuk ke kolom refleksi yang ada di LKPD kalian. Nih, kolom refleksi yang ada di sini. Cuma 3 pertanyaannya. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu mudah memahami dan berikan saran pesan-pesanmu? Simpel aja. Yuk, silakan sekarang. Ada. Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, yuk sekarang yang kelompok 1 tinggal dibacakan saja. Yuk refleksi dari kelompok 1. Kalista,
bisa membacakan saja kelompok 1. Berdiri Kalista, silakan dibacakan saja bagaimana refleksi dari kelompok 1. Nah, kita harus senang dapat mempelajari pelajaran darah yang ada pada tubuh kita. Terus kita juga sudah memahami pelajaran yang sudah Miss jelaskan. Terus penjelasan yang Miss paparkan itu juga sudah sangat jelas, variatif dan menyenangkan. Oke, begitu kelompok 1. Oke, berikan aplaus dulu. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 salah satu, silakan membacakan refleksi untuk kelompok 2. Silakan Helen. Ya, kami senang karena mendapatkan ilmu baru kurang lebih sudah paham. Pesannya kami senang dengan penjelasan terhadap materi ini. Oke, situ saja. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silahkan Gabriel atau King. Oke, silakan. Kesan kami senang, materinya lumayan gampang. Kami dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pesan kami soal yang diberikan jangan sulit-sulit. Dan untuk kesannya kami senang dapat karena pembelajaran itu variatif. Oke, berikan aplaus. Terima kasih. Oke, untuk terakhir. Jadi, apa sih pelajaran yang kita ambil pada hari ini? Yaitu menjaga pola hidup sehat dengan jantung kita, menjaga pola makanan dan seterusnya yang akan bisa memberikan ini kadar yang normal terhadap sistol, diastol, serta denyut nadi kita. Oke, saat ini kita mau akhiri pembelajaran hari ini. Kita mau melanjutkan aktivitas kita masing-masing, dan untuk pembelajaran berikutnya adalah untuk sistem reproduksi. Oke, terima kasih buat kalian semuanya dan selamat siang. Terima kasih.